teman-teman, aku Niken. Nah, di sini tuh aku akan membahas sebuah buku. Lebih tepatnya aku akan menceritakan sebuah hal yang menarik dari sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo Freire. Nah, di dalam buku ini tuh bukan hanya membahas tentang pendidikan yang biasa, tetapi membahas bagaimana sebuah pendidikan itu dapat membebaskan orang-orang dari penindasan. Nah, hal yang menarik yang akan aku ceritakan itu lebih tepatnya pendidikan gaya bank yang yang diceritakan oleh Paulo Freire dalam bukunya ini. Yuk kita bahas lebih dalam dan temukan pembelajaran yang dapat mengubah kita cara melihat dunia pendidikan. Tonton sampai habis ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dengan cerita hal menarik dari buku ini, penting gak sih kita untuk mengenal siapa sih penulis dari Pendidikan Kaum Tertindas ini? Nah, jadi penulisnya itu Paulo Freire. Paulo Freire ini adalah seorang tokoh pendidikan asal Brasil yang dikenal karena pemikirannya yang sangat revolusioner dalam dunia pendidikan. Paulo Freire ini tuh mengembangkan konsep pendidikan yang kritis. Nah, beliau itu mengkritik pendidikan tradisional sebagai alat penindasan dan mendorong pendidikan dialogis yang membebaskan. Pemikirannya tentang kesadaran kritis, dialog, dan pemberdayaan sangat berpengaruh gerakan sosial di seluruh dunia. Freire ini menjadi salah satu tokoh utama dalam bidang pendidikan kritis dan dipandang sebagai pemikir yang sangat berpengaruh dalam mendorong perubahan sosial melalui pendidikan. Dalam buku ini, Paulo Freire itu percaya bahwa pendidikan bukan cuma soal menghafal, tapi tentang membebaskan manusia dari penindasan lewat kesadaran kritis. Buku Pendidikan Kaum Tertindas ini adalah karya terkenalnya yang ditulis berdasarkan pengalaman beliau dalam mendidik masyarakat miskin dan tertindas di Brasil. Nah, dari sinilah muncul banyak ide yang sangat menginspirasi yang akan kita bahas lebih lanjut di video ini. Saksikan sampai habis ya. Setelah mengenal siapa Paulo Freire, aku akan membahas hal-hal yang menarik mengenai buku ini, buku Pendidikan Kaum Tertindas. Jujur ya, buku ini tuh dapat membuka mata kalian untuk melihat pendidikan yang sebenarnya. Menurut kita selama ini pendidikan itu hanya sebatas pembelajaran di kelas, hanya sebatas kita mendengarkan guru berbicara, atau kita menghafal dan mengerjakan tugas. Tapi menurut Freire itu justru bentuk pendidikan yang menindas. Paulo Freire menyebutnya sebagai pendidikan gaya bank. Nah, dalam sistem ini, guru seolah-olah yang paling tahu segalanya dan murid hanya dianggap sebagai tempat penyimpan informasi. Di buku ini, Paulo menulis dalam pendidikan gaya bank, pengetahuan ditransfer dari guru kepada murid, seolah-olah mereka adalah benda mati. Murid hanya duduk, mendengarkan, mencatat, dan menuruti. Nggak ada ruang untuk mereka berpikir kritis. Di buku ini, Paulo tidak hanya mengkritik pendidikan gaya bank, tapi dia menawarkan jalan keluar, yaitu pendidikan yang dialogis. Nah, dalam pendekatan ini, murid dan guru sama-sama belajar. Guru bukan pemegang kebenaran mutlak, tapi menjadi teman berdiskusi. Murid bukan objek pasif, tapi subjek yang aktif. Ada satu kutipan dalam buku ini, yaitu tidak ada pengajaran tanpa belajar, dan tidak ada belajar tanpa pengajaran. Jadi, proses pendidikan itu harus saling memberi dan menerima. Harus ada dialog dua arah. Nah, yang paling menarik itu ketika Paulo Freire itu bicara soal kesadaran kritis, yaitu pendidikan itu seharusnya bisa membuat kita sadar akan kondisi sosial di sekitar kita, sadar kalau ada ketidakadilan, dan sadar bahwa kita bisa melakukan perubahan.
Kata Paulo, pendidikan sejati adalah praktis, yaitu refleksi dan aksi terhadap dunia untuk mengubahnya. Jadi, pendidikan bukan hanya soal tahu, tapi juga soal berani bertindak. Setelah baca buku ini, pandangan tentang pendidikan itu berubah. Jadi, pendidikan itu bukan hanya tentang nilai, ujian, atau ijazah, tapi tentang bagaimana kita membentuk cara berpikir, cara bertindak, dan cara memperjuangkan hidup yang lebih adil dan manusiawi. Jadi pendidikan itu seharusnya bikin kita jadi manusia yang bebas dan sadar, bukan manusia yang patuh dan diam. Dan di akhir bab, Paulo bilang hanya dengan dialog dunia dapat diubah. Nah, kata-kata ini tuh ngasih pesan kuat bahwa perubahan sosial itu dimulai dari ruang belajar yang terbuka, jujur, dan penuh kesadaran. Kita semua, baik guru, siswa, ataupun siapapun yang terlibat dalam dunia pendidikan, punya peran untuk mewujudkannya. Nah, tadi itu cerita singkat tentang pendidikan gaya bank yang dikritik oleh Paulo Freire. Nah, setelah tahu konsep ini, kita itu jadi bisa lebih peka apakah selama ini kita sedang belajar untuk merdeka atau justru sedang dibentuk jadi patuh tanpa sadar. Sekarang, aku pengen dengar pendapat kalian. Pernah nggak sih ngerasa belajar di kelas itu kayak cuma nerima tanpa bisa bertanya atau berpikir bebas? Atau menurut kalian pendidikan yang membebaskan itu harusnya seperti apa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah tonton sampai akhir. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari perubahan pendidikan yang lebih manusiawi dan membebaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.